Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Asmar Lambo di segmen kedua tadi. Namun rasanya tidak mudah ya ketika kita menyikapi sesuatu itu yang tidak sesuai harapan kita. Kita mempunyai keinginan namun tidak sesuai kenyataan. Butuh banyak pengorbanan memang. Di antaranya mungkin bersabar. Bersabar pun juga tidak semudah yang dikatakan dan juga ikhlas. Nah, ini selengkapnya yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Fatih Rishad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Monas. Semangat jawab salam, utangnya cepet lunas. Yang aminnya gede pasti utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Segenap para tuan guru yang dimuliakan Allah. Guru kita Bapak Kiai Haji Asmar Lambo, hitam manis banyak ditunggu orang. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya, barokah rezekinya, manfaat ilmunya. Guru kita Al-Ustadz A.A. Rustandi Jufri, semoga beliau pun Allah tinggikan derajatnya, Allah sehatkan badannya. Bapak yang saya muliakan, ibu-ibu calon bidadari syurga, saya doakan biar cepat masuk syurga. Yang udah kadang ngomong amin 2 minggu lewat biasanya Pak. Mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada. Segenap pengurus Masjid Manarul Amal yang dimuliakan Allah. Manusia itu kalau versi Nabi, al-insan bitafkir, wallah bitadbir. Kita manusia tibang cuma usaha, Allah yang menentukan. Sehebat apapun anak manusia, kalau Allah bilang kagak bisa. Kagak mau sebesar apapun manusia, Allah bilang iya, kena urusan. Assalamualaikum. Ngapa melototin saya? Saudara yang saya muliakan, contoh. Kue pancong ada 5. Cakep. Bodoh amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Tanya Ustadz Ahmad Sofyan tuh. Paham? Jelas? Bu, Pak, do your best. Lakukan yang terbaik. Ketika sesuatu kenyataan tak sesuai harapan, maka keep positive thinking with our God. You have to know our God is the great. You have to know, but our time in the world is too short. Emang tahu artinya apa itu? Kerupuk gendar. Allah maha hebat. Allah maha baik. Dan ingat umur kita kagak lama saudara. Apa artinya penyesalan? Tapi Pak Ustadz, ayang beb gak jadi suami aing. Ambil hikmahnya. Mungkin ketika jadi akan banyak penyesalan. Mungkin ketika jadi suami kita, jadi pasangan hidup kita, cuma tibang demen sama uang kita. Akhirnya ada uang abang disayang, kagak ada uang. Ini bini siapa nih? Saudara, yuk ambil hikmahnya. Ada satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah, Pak, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis, saudara. Apa sebabnya? Kufur nikmat. Ustaz, saya udah doa 13 tahun.
Sampai saya doa di atas toran musola Ustaz. Biar cepat dikabul. Gak kabul-kabul juga saudara. Kata Ustadz tempo hari di pengajian, Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa orang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Bisa 100, bisa 700, bahkan lebih daripada itu. Tapi tetangga saya Pak Ustadz yang sama-sama ngaji emak saya, dia sedekah 1 juta, sekarang mobilnya ganti. Karirnya hebat. Saya Pak Ustadz yang lebih senior di taklim ini, di kajian ini, udah sedekah ratusan juta, kagak ada perubahan. Saudara, Anda yakin Allah maha baik? Bapak, Pak udah makan belum Pak? Pelangap belum mana? Bapak yakin Allah maha tahu? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh ke tanah kan jadi sampah tuh. Oi. Ini gincu merah-merah amat sih. Daun tahu. Jatuh ke tanah kan jadi sampah. Sebelum jatuh izin sama Allah. Tibang sampah Allah pikirin. Apalagi kita hambanya yang taat. Permasalahannya Pak Ustadz, mana buktinya? Belum ada ganjaran Allah. Tetangga saya 1 juta, udah jadi ratusan miliar uangnya. Sekarang saya ratusan juta. Sampai sekarang belum digambarkan sama Allah. Begini, masing-masing Allah akan berikan sesuai porsinya. Kita yakin Allah maha adil, mungkin dia terbaik. Allah berikan berlimpah harta, kita berlimpah dosa. Dulu ini perut banyak makan hasil korupsi. Ini lisan suka nyakitin orang. Ini mata ngelihat yang diharamkan. Semua yang kita lakukan, kita sedekahkan untuk ngapusin dulu. Anak antum harusnya kemarin ketabrak. Tapi lantaran sedekah jadi selamat. Emang ente tahu? Kemarin COVID-19, ente kan udah ngap-ngapan. Ngerti ngap-ngapan gak? Ngerti enggak? Apa coba nih? So tahu. Mau mati. Jelas? Tanpa hari COVID-19 ente udah ngap-ngapan. Lantaran ente sedekah, rezeki yang lebih luar biasa Allah kasih sehat panjang umur. Bu. Ibu umpama dikasih uang 1 miliar mau enggak? Tuker sama pala ibu. Pak. Mau dikasih uang 1 triliun boleh Pak? Matre juga nih Pak. Uang sebesar apapun kalau kita mati apa artinya? Betul? Ada seorang artis dari luar negeri. Punya kekayaan 7 triliun. Banyak gak Bu? Saya kagak nanya nolnya berapa. Itu 7 triliun. Kalau buat beli cimol, kelelep kagak di masjid. Saudara, itu artis luar negeri 7 triliun. Apa dia bilang? Saya sudah wasiat kepada notaris. Kalau saya mati, uang saya yang triliunan saya akan hibahkan kepada seluruh panti sosial. Dana sosial saya berikan kepada humanisme. Untuk apa? Karena efek jerak untuk anak saya. Anaknya 2, yang 1 laki-laki residivis. Bandar narkoba, ketergantungan. Yang 1 lagi perempuan, kagak demen sama laki. Kan PA. Oi, jelas. Tahu PA enggak? Minum es ditiup. Dipikir ngebul panas. Tuh saudara, baut dikasih pasangan mur. Ya, laki pasangannya. Kenapa coet sama coet? Saudara yang saya muliakan, LGBT kan diharamkan. Betul? Sang artis ini kecewa. Akhirnya uangnya semuanya didaftarkan di notaris. Kalau saya mati jangan kasih anak saya. Kenapa? Kecewa. Apa arti uang banyak kalau anak jadi fitnah? Anak kita soleh. Anak kita solehah.
uang yang tetangga kita punya miliaran, tapi kita nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting anak kita baik, nurut, soleh dan solehah. Pada akhirnya, kalau tidak sesuai harapan kita, banyak bersyukur, banyak sabar. Dekatkan diri kita kepada Allah dan jangan suuzon kepada Allah. Bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fathir Irsyad atas tausiah yang disampaikan. Ayo bagi pemirsa, mungkin di antara Anda yang masih belum bisa move on, yang belum bisa menerima kenyataan atau masih belum sesuai apa yang diharapkan, masih belum bisa menerima apa yang kenyataan. Nah, ini mungkin menjadikan perenungan bagi kita semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah, kembali bermuhasabah lagi. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan itu justru yang terbaik bagi Allah. Nah, kita akan perdalam lagi, kita akan bahas lebih luas lagi, lebih lengkap lagi dalam sesi tanya jawab bersama guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.